Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Kurniawan. Sebelum membahas pemikiran dan latar belakang pemikiran Socrates, saya akan menjelaskan mengenai identitas Socrates. Jadi, Socrates lahir di Athena pada tahun 470 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi. Beliau dikenal sebagai pengrajin batu yang mumpuni. Selain itu, beliau juga pernah menjadi prajurit dan berpartisipasi dalam perang Potidaea, Amfipolis, serta Delium. Baik, saya Wedalo Nafis Asri. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pemikiran Socrates. Socrates adalah seorang pemikir rasionalis, di mana ia lebih mempercayai akal daripada indera. Ia mengatakan bahwa manusia dibekali akal untuk mampu membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, sehingga ia berpendapat bahwa kebenaran adalah sesuatu yang pasti dan tidak bersifat relatif. Relatif yang dimaksudkan adalah kebenaran subjektif seorang individu yang lebih menganggap kebenaran hanya berpihak pada diri mereka sendiri dan menurut pandangan mereka sendiri. Adapun mengenai gagasan norma atau tata kelakuan menurut Socrates, yakni bersifat universal. Tata kelakuan baik ataupun buruk berlaku di sepanjang zaman dan di mana saja. Tata kelakuan ini tergantung bagaimana pengetahuan seorang individu. Jika seorang individu memiliki pengetahuan yang baik, maka ia akan menciptakan tata kelakuan atau perilaku yang baik pula, dan begitupun sebaliknya. Kemudian yang terakhir, Socrates adalah seseorang yang tidak pernah puas. Ia pernah mengatakan bahwa satu-satunya yang ia ketahui adalah dia tidak mengetahui apa-apa. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai pemikiran Socrates. Tentang bagaimana latar belakang munculnya pemikiran Socrates akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya Irhani akan menjelaskan bagaimana latar belakang munculnya pemikiran Socrates. Adapun latar belakang dari munculnya pemikiran Socrates adalah yang pertama, kaum sofis. Kaum sofis ini muncul sezaman dengan Socrates, yaitu pada abad pertengahan hingga akhir abad kelima. Selain itu, kaum sofis ini dipandang bahwa kaum yang tidak baik dalam zaman tersebut, yang dimana kaum sofis ini selalu menghalalkan segala cara untuk memenangkan perkara agar mendapat simpati dengan tujuan akhir adalah mendapatkan uang. Yang kedua, adanya ketidaksempurnaan teori kaum sofis, yaitu pernyataannya yang menganggap bahwa kebenaran itu relatif dan subjektif. Selain itu, menurut mereka, dunia berpusat pada manusia yang mempunyai logos, sehingga hukum juga harus berpusat kepada mereka yang mempunyai logos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya atas nama Rismayanti dengan NIM F0612111031 ingin melanjutkan materi kelompok saya, yaitu metode praktik Socrates, antara lain metode dialektika atau berdialog, dan mengutarakan beberapa pertanyaan. Dalam berdialog, Socrates berusaha menolong seseorang mau mengeluarkan apa yang tersimpan dalam hatinya, sehingga inilah yang disebut sebagai metode maiotik atau mengurangi. Socrates juga ini dianggap telah meracuni pikiran kaum muda dan menolak keberadaan dewa-dewa yang diakui di negaranya, sehingga beliau ini diadili hukuman mati dengan meminum racun. Selama hidup, akhir riwayat dari Socrates itu tidak pernah menulis apapun tentang pikirannya, tetapi adanya kemunculan Plato ini sebagai murid dari Socrates memperjelas kembali akan ajaran Socrates. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.